Assalamualaikum, apakah benar ini dengan layanan konseling via online? Waalaikumsalam. Iya Mbak, benar. Kalau boleh tahu, ini siapa dan maksud tujuannya apa ya Mbak? Perkenalkan, nama saya Ajeng. Di sini saya hendak melakukan konsultasi karena saya mempunyai masalah yang saya butuh untuk berkonsultasi di layanan konseling via online ini. Oh, begitu. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang Mbak Ajeng di layanan konseling via online. Kalau boleh tahu, sebelumnya Mbak Ajeng mendapatkan info atau kontak person nomor ini dari siapa ya Mbak? Kebetulan saya dapat kontak person layanan via konseling ini dari rekan kerja saya yang sebelumnya juga pernah berkonsultasi di layanan konseling ini. Oh, begitu. Benar, Mbak. Di sini menyediakan layanan konseling. Sebenarnya kami juga menyediakan layanan konseling via offline. Namun dikarenakan adanya pandemi ini, jadi hanya dibatasi untuk via online saja, Mbak. Kalau begitu, izinkan saya untuk menjelaskan prosedur dan juga tahapan-tahapannya. Sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifki, panggil aja Rifki, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya saya izin untuk mencatat data-data dari Mbak Ajeng sendiri, baik dari nama lengkap, alamat, dan cukup sampai ke instansi pendidikan sekarang. Data yang Mbak berikan, saya jamin kerahasiaannya, karena di dalam konseling, seorang konselor dituntut untuk bisa menjaga kerahasiaannya, Mbak. Menjaga kerahasiaan dari klien, karena ini merupakan kode etik dari seorang konselor. Jadi, Mbak bisa untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya setelah itu. Baik, nama saya Ajeng Dwi Kinanti, asalnya dari Malang, kemudian sekarang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jogja, tetapi juga sambil part time. Oh, baik Mbak Ajeng. Nah, sebelumnya saya ingin membuat kontrak terlebih dahulu sama Mbak Ajeng, agar nanti kedepannya proses konseling ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kontraknya ini berkaitan dengan durasi untuk setiap konseling. Nah, biasanya di konseling ini durasinya rata-rata 30 menit, Mbak. Apakah Mbak Ajeng bisa mengikuti ini? Atau jika Mbak Ajeng dirasa terlalu lama, bisa untuk mengurangi waktunya. Untuk 30 menit, bagaimana Mbak? Menurut saya sudah cukup, Mas. Jadi 30 menit, ya, saya setuju. Oh, baik Mbak. Untuk pertama, kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu ya Mbak? Sebelumnya mungkin bisa diceritakan kronologi permasalahannya agar saya bisa memahami, kayak gitu Mbak. Baik, di sini saya akan bercerita tentang masalah yang sedang saya alami. Jadi pada mulanya, sebelum adanya pandemi, saya kan berada di Jogja karena kuliah saya di Jogja. Kemudian
ketika ada pandemi ini, ada ketetapan pembelajaran secara daring, saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman yang ada di Malang. Kebetulan ketika saya pulang ke Malang, itu kasus angka COVID di Malang, di Jawa Timur juga tepatnya, itu kasusnya sedang naik-naiknya. Kemudian ketika saya pulang, itu saya mendapat penolakan dari lingkungan, dari kerabat, dari saudara, dari orang-orang terdekat saya. Pada waktu itu mikirnya itu saya dari luar kota, saya membawa virus seperti itu. Jadi saya mendapat sangat penolakan, padahal saya tidak tergejala apa-apa, saya merasa sehat-sehat saja. Tapi ketika saya di karantina, saya benar-benar merasa sendiri, saya benar-benar merasa sepi, tidak ada support, tidak ada apa. Padahal saya pun pada akhirnya juga anti rapid terus swab, tapi juga hasilnya negatif. Tapi karena saya dari luar kota, saya dikucilkan, saya seperti dicap pembawa virus, padahal juga tidak ada terkonfirmasi COVID di sekitar lingkungan saya. Itu yang buat saya tertekan. Kemudian menjadi sangat tertekan ketika satu tahun lebih ini, itu kan pembelajaran kuliah itu kan secara daring, belum ada tatap muka, jadi saya di rumah. Tetapi dengan jarak yang sudah sekian lama, saya tetap ditolak oleh masyarakat. Saya tetap semisal ada acara apa di lingkungan RT atau apa, ketika saya mau gabung, mereka tidak mau karena menganggapnya saya pembawa virus. Padahal saya sehat-sehat saja, saya juga tidak merasa ada gejala-gejala apapun, hanya dicap karena dari luar kota saja. Itu menjadi tekanan batin buat saya, tekanan mental, karena sekarang kan apa-apa di rumah, apa-apa dilakukan di rumah. Akhirnya saya sekarang ikut membantu teman saya bekerja untuk menjaga toko, seperti itu. Begitu, Mbak. Saya turut prihatin ya, Mbak. Karena memang pada masa pandemi ini semuanya cukup sulit ya, Mbak. Tapi Mbak kalau mau mengeluarkan unek-uneknya, misalkan punya cerita yang ganjal, nggak apa-apa untuk dibicarakan. Karena saya sudah pasti merahasiakan cerita Mbak. Mungkin punya cerita yang dianggap rahasia, begitu Mbak. Lalu untuk contoh penolakan sendiri dari warganya, untuk spesifikasinya seperti apa ya Mbak? Atau misalkan seperti diusir secara terang-terangan, atau enggak dibully, atau jadi bahan gunjingan, itu gimana ya Mbak untuk kepastiannya? Untuk tindakan penolakannya sendiri itu sebenarnya tidak diusir, tetapi banyak digunjingkan. Ketika mungkin saya ada kegiatan di luar atau saya sering keluar rumah, itu pasti dibicarakan, oh ini ke sana nanti protokol kesehatannya nggak dijaga, seperti itu. Jadi secara mental kan itu pasti sangat mempengaruhi gitu. Jadi saya pun ketika ada kelas online, kadang saya sering di luar rumah nyari tempat-tempat yang mungkin ada wifi atau apa gitu. Soalnya kalau ketika saya di rumah itu kadang misal tetangga lewat atau apa, itu sering dibully, dan itu yang membuli itu bukan hanya saya yang kena dampaknya, tapi juga orang tua saya yang disindir-sindir, terus keluarga saya juga disindir-sindir. Itu menjadi tekanan yang sangat berat menurut saya, Mas. Oh, baik-baik Mbak. Lalu untuk peran dari kerabat terdekat Mbak, mungkin keluarga atau saudara-saudara, apakah juga berperilaku sama seperti tetangga yang lain atau memberi dukungan kepada Mbak atau gimana Mbak? Kalau untuk kerabat saya, alhamdulillah mereka masih memberikan support. Mereka selalu bilang kalau nggak usah didengarkan orang-orang yang seperti itu. Kita positif untuk tetap berproses, untuk tetap menjadi yang terbaik di kehidupan kita. Terus tetapi juga ada beberapa teman-teman saya yang juga ya belum mau ketemu saya gitu, karena masih
masih dicap kalau saya itu dari luar kota membawa virus seperti itu, tapi alhamdulillah ada beberapa yang masih memberikan support terbaiknya untuk saya dan keluarga saya. Baik Mbak. Jadi jika dilihat dari permasalahannya, Mbak pertamanya pulang dari Jogja yang itu merupakan daerah COVID. Sesampainya di rumah Mbak, warga sekitar Mbak merasa bahwa Mbak ini terkena atau teridentifikasi COVID karena Mbak berasal dari luar daerah. Padahal Mbak sendiri sudah menunjukkan hasil tes rapid, dan bentuk penolakan dari warganya berupa penggunjingan. Keluarga Mbak sendiri mendukung agar tetap sabar, tapi beberapa kerabat, teman, dan warga-warga sekitar memperlakukan Mbak dengan buruk, sehingga menimbulkan kecemasan di diri Mbak. Begitu ya Mbak. Lalu kalau boleh tahu, tindakan Mbak setelah ada perilaku demikian gimana? Apakah Mbak pernah melawan mereka atau tetap bersabar atau gimana Mbak? Untuk tindakan yang saya lakukan itu saya dan keluarga itu bukan tipikal orang yang mau membalas kejahatan orang lain kepada kami gitu, tapi karena waktu itu sempat benar-benar menurut kami itu sudah tidak wajar secara bullyingnya. Kami sudah meminta bantuan dari Pak RT tempat saya tinggal. Itu saya minta tolong untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwasanya ya apa yang mereka pikirkan itu tidak benar begitu. Ya untuk sejauh ini dari Pak RT sendiri juga masih mengiyakan, tapi sepertinya belum ada tindakan konkret seperti itu. Tapi ya sejauh ini saya masih berusaha untuk legowo dan menerima semuanya seperti itu Mas. Begitu Mbak. Berarti hati Mbak sangat suci dan bersih ya, sehingga mau untuk memaafkan orang-orang yang berbuat demikian. Karena jika saya ada di posisinya Mbak, belum tentu saya bisa memaafkan mereka. Kalau boleh tahu, perlakuan demikian dimulai dari kapan ya Mbak? Untuk durasi waktunya, atau mungkin sudah setahun atau lebih dari itu, kira-kira berapa lama ya Mbak? Untuk itu kurang lebih sudah setahun lebih sih Mas, seperti itu. Sudah lama sekali ya Mbak. Saya turut prihatin Mbak. Lalu untuk tindakan lebih lanjut, selain melaporkan ke ketua RT, tindakan Mbak selanjutnya apa ya Mbak? Atau mungkin Mbak ingin pergi dari desa itu jika Mbak merasa tidak kuat, atau bagaimana Mbak? Saya akan tetap berada di lingkungan itu, tetap berada di desa itu, di desa tempat saya tinggal. Tapi nanti selanjutnya saya akan mencoba untuk rapid test atau swab gitu, terus nanti hasilnya saya akan tunjukkan kepada mereka sebagai bukti bahwa saya tidak terkena itu COVID, seperti itu. Baik Mbak. Saya selaku konselor dari Mbak sangat mengapresiasi keputusan yang Mbak ambil, karena itu pasti bertujuan untuk kebaikan Mbak dan keluarga sendiri. Dan mungkin jika Mbak membutuhkan bantuan kepada saya sebagai konselor, saya dengan senang hati akan berusaha membantu semaksimal mungkin Mbak. Tentunya saya tetap menjaga kerahasiaan dari Mbak sendiri.
Atau mungkin Mbak masih mempunyai keluhan lain yang bisa diceritakan? Monggo, nggak apa-apa Mbak. Jika itu sudah cukup juga nggak apa-apa. Sejauh ini saya merasa sudah cukup lega, alhamdulillah ya Mas. Dengan adanya konseling ini saya merasa ada tempat yang tepat untuk saya berbagi cerita, berbagi masalah saya, dan saya rasa cukup dan belum ada yang mengganjal juga. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Jadi, kalau menurut saya, Mbak lebih baik tetap bersabar dengan ujian ini. Karena ya namanya kehidupan bermasyarakat, nggak semuanya peduli dengan kita, nggak semuanya percaya dengan perkataan kita. Kita sebagai masyarakat yang baik juga harus memahami mereka. Begitu ya Mbak. Iya Mas, alhamdulillah. Dan nanti ke depan saya juga akan terus bersabar dan terus berkonsultasi dengan pihak RT setempat tempat saya tinggal, dan juga sembari menunggu hasil swab dari rumah sakit. Nanti kalau sudah, nanti saya akan tunjukkan kepada masyarakat. Seperti itu Mas, tapi alhamdulillah saya benar-benar cukup lega dengan adanya konseling via online ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Rifki selaku sebagai konselor saya sudah memberikan saran, arahan, dan juga masukan kepada saya. Terima kasih banyak. Baik Mbak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Mbak sudah mau berbagi cerita dengan saya. Kalau begitu, mungkin cukup sekian sesi konseling pada kali ini. Semisal jika Mbak masih mempunyai keluhan lain atau ingin cerita lain, Mbak bisa menghubungi saya kembali atau bisa menghubungi rekan-rekan saya dari jasa konseling ini Mbak. Saya pribadi selaku konselor dari Mbak ingin meminta maaf jika selama dari awal prosesi ini berlangsung terdapat kekeliruan baik perkataan maupun kesalahpahaman saya yang tidak enak di hati Mbak. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Saya juga seperti itu. Saya juga berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Terima kasih banyak. Baik Mbak, semoga Mbak dan keluarga selalu diberi kemudahan untuk setiap permasalahannya dan jalan keluar yang terang benderang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.